Shalom, selamat malam. Bersama saya Yosia Arifin. Renungan malam ini dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono berjudul Dinikmati Tuhan. Kita harus mengalami proses kesempurnaan seperti Bapa atau keserupaan dengan Yesus agar kita dapat melakukan kehendak Bapa. Sebab hanya orang yang melakukan kehendak Bapa yang akan masuk dalam kerajaan surga. Dalam konteks ini menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Ingat, ada kalimat dalam Matius 7 ayat 21-23. Aku tidak mengenal kamu. Artinya aku tidak dapat menikmati kamu. Kamu tidak dapat menyukakan hatiku. Kamu tidak menyukakan hati Allah Bapa. Kata mengenal di ayat ini menggunakan kata ginosko yang sejajar dengan kata yada di dalam bahasa Ibrani Kejadian 4 ayat 1. Kiranya kita bisa dinikmati oleh Tuhan. Ini harus menjadi ambisi kita yang kuat. Hal ini harus kita tegaskan sebagai peringatan kalau kita masih gagal menghayati bahwa dunia bukan rumah kita yang ditandai dengan tidak adanya kerinduan terhadap kerajaan surga, tidak ada kerinduan pulang ke rumah Bapa, berarti kita sesat. Rasanya tidak ada seorang pun yang ingin masuk neraka. Semua ingin masuk surga, tapi tidak merindukannya. Orang yang sesat adalah orang yang tidak tahu di mana rumahnya dan tidak menginginkan pulang. Di Lukas 15 mengenai anak terhilang, anak itu tidak suka rumahnya. Berarti ia juga tidak suka bapaknya. Kita harus menangisi, meratapi diri kita kalau kita tidak merindukan pulang ke surga. Maka jangan heran jika Tuhan menghajar kita dengan banyak kepedihan hidup. Kepedihan hidup itulah yang dapat membuat kita terangkat. Kita dikejutkan atau seperti badai, supaya ibarat Raja Wali kena badai, dia akan terbang tinggi. Kalau kita sekarang kita hidup dalam badai, itu agar kita bisa terbang tinggi. Keadaan sulit, kekecewaan, kepedihan hati membuat kita memandang surga. Anak yang terhilang di Lukas 15 ayat 18 mengatakan, Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Ketika orang Kristen tidak mengingini surga, tidak merindukan sungguh-sungguh, sejatinya ia mengkhianati Bapa. Kenapa? Karena pasti ada ikatan percintaan dunia. Masalahnya, kekristenan yang kita warisi adalah kekristenan yang sebenarnya sudah berubah warna, yang esensinya berbeda dengan di kristenan yang awal diajarkan oleh Yesus. Coba perhatikan bagaimana orang-orang Kristen mula-mula rela kehilangan apapun. Sementara di bagian lain Tuhan juga berfirman, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Segenap berarti jika kurang dari itu, tidak bisa. Allah itu absolut dan pantas untuk dicintai, dihormati dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita. Maka Tuhan Yesus berkata, kamu tak dapat mengabdi kepada dua tuan, sepenuhnya Tuhan atau tidak sama sekali. Dulu kita sering berkata, munafik, aku mengasihi engkau Yesus. Padahal Tuhan tahu bahwa kita hanya menginginkan kuasa-Nya, mukjizat-Nya, berkat-Nya, perlindungan darinya. Tetapi kita tidak mengingini dirinya. Betapa kurang ajarnya. Dulu kita tidak sadar. Sekarang kita mulai sadar dan lebih sadar. Maka jangan berbuat salah lagi. Coba bayangkan saat kita menghadap Allah. Keadaan tersebut pasti dahsyat sekali dan membuat kita gemetar. Pada waktu itulah kita harus bisa mengerti bahwa memang Allah itu absolut. Cinta kita harus bulat dan sepenuhnya bagi Dia. Betul-betul kita harus mengingini Dia dan merindukan kerajaan Allah. Mari kita kobarkan cinta kita kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Ini adalah standar yang harus kita capai. Jangan kompromi. Kita dikejar oleh diri kita sendiri. Kita belajar untuk memperkara dengan daging kita sendiri. Ada manusia lama yang bisa kita menjadi pangkalan setan di dalam daging kita, di dalam jiwa kita ini. Kita berusaha dengan ini dan harus serius.
Dalam hal ini, jangan terlalu memikirkan apa kata orang. Kita berbenah diri. Nanti semua akan dibuka, tidak ada yang tersembunyi. Makanya, kita sekarang diam, dan diam. Hati kita harus bersih. Jangan ada dendam atau kebencian. Jangan ada dosa yang disimpan. Semuanya mesti dibereskan. Kita harus menaruh di hati kita di kerajaan surga, supaya kelak kita bisa berdiri di hadapan pengadilan tahta Tuhan. Kita mengerti betapa beruntungnya kita yang mengobarkan cinta kepada Tuhan. Jangan nanti waktu meninggal kita baru belajar menghormati Allah. Orang tidak bisa merindukan kerajaan Allah mendadak atau mencintai Allah mendadak. Tidak bisa. Karena membangun selera rohani, membangun kecintaan akan Allah dan kerajaan surga itu membutuhkan waktu. Roh Kudus pasti memimpin kita. Tapi setan juga berusaha untuk menarik kita tetap terparkir di dunia dan menunda pertobatan, menunda mencintai Allah. Jangan menunda. Praktikan dalam setiap kehidupan, artinya dalam setiap langkah kita kalau ada yang salah, langsung cepat-cepat minta ampun. Kita akan memiliki banyak kesempatan untuk menikmati dunia dan dosa, serta kemungkinan-kemungkinan yang begitu mudah kita peroleh untuk menikmati daging, nafsu, dan jiwa kita. Ketika kita berkata tidak, itu adalah keharuman dan Bapa di surga menghirup keharuman tersebut. Demikian renungan pada malam hari ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.